pembelajaran Soft Skill Academy Karakter Development Program Ramadan Version. Dan sebuah kebanggaan bagi saya dapat memandu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Dede Rusman selaku Wakakesiswaan atau Wakastek ya, Wakakesiswaan SMK Negeri 3 Sukabumi. Sehat ya Pak, tadi kita sudah sapa-sapa juga ya, insyaallah. Kemudian yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Aditya Ali selaku Manajer Program Soft Skill Academy. Yang terhormat dan Allah muliakan Bapak A.M. Nasrullah MM yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang terhormat dan Allah muliakan Ibu Ani Wahyu Rahmawati yang insya Allah hari ini juga tidak berhalangan, insya Allah akan mengisi materi juga ya. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Guru beserta jajaran pengurus SMK Negeri 3 Sukabumi yang telah mempersiapkan acara pada hari ini. Dan tentunya selamat datang kepada teman-teman tercinta siswa dan siswi SMK Negeri 3 Sukabumi yang kami cintai. Baik, Masya Allah, terima kasih luar biasa sekali. Sebelum mulai acara, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kami semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, acara pagi hari ini merupakan rangkaian program karakter development yang digagas sebagai sarana untuk mengembangkan soft skill melalui pendidikan berkarakter. Kami memahami bahwa pemuda Indonesia merupakan salah satu komponen utama kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Nah, untuk itu, soft skill lagi hadir di program karakter dapat perubahan dan positif bagi bangsa. Baik Bapak sekalian, rekan-rekan, sebelum dimulai puncak, bacakan tata tertib training terlebih dahulu, yakni yang pertama, silakan untuk menyalakan video ya. Bagi yang belum di sini menyalakan video boleh, silakan dinyalakan terlebih dahulu videonya. Kemudian selama acara berlangsung dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali saat dipersilakan. Jadi ketika nanti dipersilakan kepada tim dari SMK Negeri 3 Sukabumi boleh untuk dibantu dinyalakan mikrofonnya ya. Baik. Selanjutnya silakan gunakan fitur raise hand jika ingin berbicara. Jadi jika ada interupsi dan lain-lain boleh silakan untuk tekan fitur raise hand-nya. Selanjutnya, harap menjaga tata hormat baik dalam berbicara, menulis, dan berpenampilan. Terima kasih, itu dia tata tertib selama acara berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yakni yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan oleh manajer program Soft Skill Academy, yakni Bapak Aditya Ali. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakakesiswaan Bapak Dede Rusman SPDI. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang paling tutup di materi pertama yang akan oleh Bapak MM, dan tentunya yang tak kalah kita tunggu-tunggu juga, insya Allah nanti akan ada penyampaian materi juga dari Ibu Ani Wahyu Rahmawati SPSI LSM. Kemudian di akhir akan ada sharing session. Setelah pemateri langsung kita akan ada sharing session dan penutupan. Baik, sebelum masuk ke puncak acara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kami dipersilakan untuk duduk tegak. Mendingan berdiri aja, yuk berdiri aja, semuanya berdiri. Berdiri, ayo kurang, berdiri aja. Yuk berdiri, yuk. Di sana
kepada Bapak Aditya Ali, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak DB Usman SPDI selaku Wakasek Kesiswaan yang mewakili kepala sekolah SMK 3 Sukabumi beserta jajaran Pak Hendrik yang kemarin dengan Pak Reno yang mengadakan rapat awal ya dengan kami. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk menjadi mitra sehingga kita bisa bekerja sama dalam kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ayat Nasrullah yang sekaligus sebagai Direktur Soft Skill Academy yang insya Allah pada hari ini juga berkesempatan untuk mengisi pematerian, dan juga kepada Bu Ani Wahyu Rahmawati yang insya Allah berkenan untuk mengisi pematerian juga pada hari ini. Alhamdulillah rekan-rekan juga pada hari ini dari SMKN 3 Sukabumi ini luar biasa ya. Ini kalau dilihat dari sini Pak Dede, ini lautan jilbab ini. Yang laki-lakinya ada di sebelah mana yang gitu ya. Tapi ini luar biasa ya. Ini luar biasa sekali ya. Baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami pihak Soft Skill Academy untuk bisa bekerja sama dengan pihak sekolah Bapak SMKN 3 Sukabumi. Izinkan saya untuk mengawali acara ini untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Soft Skill Academy ini hadir sebagai sebuah platform pembelajaran atau lembaga untuk pelatihan sumber daya manusia yang kami konsepnya di bidang soft skill. Kami semua sadar bahwa hard skill tanpa soft skill itu harus dilengkapi karena pasti ada yang kurang. Ibaratnya orang yang sudah memiliki kemampuan, kalau orang kata boga berarti sudah bisa masak yang baik, bisa menjadikan menu yang baik. Kalau di bakar busana bisa menciptakan atau mengkreasi busana yang baik. Tapi kalau tanpa soft skill mungkin nanti busana yang dibuatnya misalkan malah terbuka auratnya dan lain-lain ya. Karena misalkan kita tidak paham bahwa harus seperti apa gitu buat busana yang baik. Nah, soft skill juga tanpa hard skill ini akan lincah ya. Orang dengan karakter yang baik tapi tidak memiliki kompetensi apa-apa juga nanti akan sulit bersaing di dunia kerja industri. Walaupun sebetulnya hard skill itu bisa lebih cepat dipelajari atau lebih cepat dilatih. Nah, atas dasar itulah kami Soft Skill Academy hadir. Kami merintis ini dari tahun 2010 yang kemudian dilembagakan secara formal di bawah naungan BNS Global Soft Skill Development Center. Nah, tentu ini kami memiliki visi Pak Dede dan rekan-rekan semua, adik-adik siswa-siswi SMKN 3 seperti ini, yaitu menjadi pusat pengembangan soft skill agar terbangunnya sumber daya manusia Indonesia yang profesional, adaptif, kontributif, dan bertumbuh terus sesuai dengan prosesnya. Nah, misi kami itu untuk mengadakan program kajian riset dan media pengembangan soft skill SDM dalam bentuk interpersonal dan intrapersonal. Kemudian kami terus mengadakan kegiatan untuk menjalin kemitraan baik secara personal maupun kelembagaan, baik insidental maupun berkelanjutan. Makanya pada ini kami sangat berharap setelah program hari ini tentu kerjasama kita bisa terus berkelanjutan. Dan yang ketiga, misi kami adalah melaksanakan pelatihan soft skill yang terpadu. Jadi soft skill yang kami lakukan ini ada urutan-urutannya, mana A-nya, B-nya, C-nya, dan selanjutnya. Sehingga untuk menggenapkan itu, untuk alat baiknya ketika pelatihan soft skill dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, misi kami adalah penyelenggaraan sertifikasi di bidang soft skill yang profesional dan bertanggung. Banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan. Di tahun 2002 kemarin itu ada kegiatan-kegiatan besar yang perlu kami highlight. Ya, yang pertama di tahun 2022 kemarin kami mengadakan SDC Soft Skill Development Class. Alhamdulillah sudah sampai SDC 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan alhamdulillah pesertanya
itu ada di kisaran angka ratusan dari berbagai macam sekolah dan perguruan tinggi. Melalui program itu sumber daya manusia Indonesia dilatih bagaimana agar profesional, aktif dan kontributif. Dan selanjutnya pada bulan Maret 2022 kami juga mengadakan sebuah acara yang besar yang ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan belum pernah ada lembaga yang melakukan, ya, yaitu acara Soft Skill Expo, diisi oleh 33 materi dan pemateri sekaligus. Dan di situ juga kami mengundang Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, dan gitu ya, beliau memberikan sambutan di acara itu. Di acara itu juga berbagai kelas dihadirkan sesuai dengan kebutuhan dan seperti soft skill yang ingin atau diminati oleh calon-calon peserta. Nah, di penghujung tahun 2022 ini kami mengadakan acara yang sangat luar biasa, yaitu Festival Inspirasi Indonesia yang diadakan di Dago. Mungkin adik-adik SMK 3 Sukabumi bisa nanti di-share link YouTube-nya, ya. Itu besar sekali. Di situ kami menanamkan berbagai hal yang esensial, termasuk pada saat itu juga kami mengadakan acara bakti sosial. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan di penghujung tahun 2022. Nah, untuk mengawali 2023, salah satu agenda besar kami adalah mengadakan Karakter Development Program ini. Dan terus mengadakan yang ramai itu pada DD dan sekolah. Guru di SMK Kementerian Tinggi. Nah, hari ini insya Allah kita akan mengikuti rangkaian itu. Jadi acara Career Development Program yang hari ini insya Allah akan diisi materinya oleh Bapak Enas dan Ibu Adi Wahyu. Kiranya sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal dari kerjasama kita ke depannya, Pak Dede. Silahkan untuk mengikuti acara ini dengan unsur khidmat. Mudah-mudahan teman-teman semua kalau tadi sudah memberikan harapan-harapan, ya, memiliki harapan yang tadi ada di kompleks tadi. Mudah-mudahan semua harapannya tercapai. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bapak Aditya Ali atas sambutannya yang telah merancang program sedemikian rupa gitu ya, hingga alhamdulillah Soft Skill Academy bisa bertemu dengan siswa-siswi SMK Negeri 3 Sukabumi secara virtual ya, Masya Allah, meskipun secara virtual kita dapat bertatap muka gitu. Baik, selanjutnya ini adalah sambutan sekaligus yang akan membuka acara pada pagi hari ini, yakni Bapak Dede Rusman, SPDI, selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 3 Sukabumi. Nah, ini ya. Baik. Halo Pak, telah hadir. Ya, Pak. Kepada Bapak Dede Rusman, kami persilakan ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Sofa yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua Program, Bapak Hatim, dan yang kami hormati para pemateri yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan di pagi hari ini, yaitu Karakter Development Program ini dengan Akademi Soft Skill. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad
kepada tim kesiswaan, terima kasih banyak yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan anak-anakku yang saya cintai untuk hari ini. Bapak Adit dan tim karakter development program ini, alhamdulillah tidak cukup untuk hari ini saja, mungkin ada kontennya nanti. Kalau bisa Bapak dan Ibu langsung hadir di sekolah kami, itu yang kami harapkan. Terima kasih atas program ini. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengamalkan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, karena tidak mudah untuk mengundang pemateri yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Dan saya tidak akan banyak berbicara karena anak-anak mungkin sudah menunggu materi apa yang sebenarnya akan disampaikan soft skill ini untuk bekal mereka nanti suatu saat nanti. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara soft skill development program ini dibuka. Terima kasih banyak untuk tim Pak yang sangat luar biasa pagi hari ini dan anak-anakku yang siap menerima materi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari teman-teman atas sambutan tentang kita ya. Terus pada hari ini sekali ini. Baik, untuk puncak acara di pemandu, kita kan semua abadikan dulu ya harga ini gitu ya. Oke, semuanya boleh dong dipersiapkan pose terbaiknya. Kita akan foto dulu nih, sesi foto dulu ya. Oke, untuk panitia boleh dipersiapkan juga kamera dan screenshot-nya ya. Oke, teman-teman udah siap ya posenya ya. Kita sama-sama abadikan momen ini terlebih dahulu. Kita hitung mundur 3 sampai 1 semuanya berpose pose terbaiknya ya. Oke. Siap. 3, 2, 1. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa ya untuk di-share momen berharganya, di-share di sosial medianya, like Instagram Soft Skill Academy dan juga pemateri boleh, karena acara hari ini juga ditayangkan secara live ya di YouTube-nya Soft Skill Academy. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini adalah sesi yang paling kita tunggu bersama ya teman-teman. Yakni kita akan sama-sama mendapatkan insight yang akan menambah ilmu dan pengalaman kita semua mengenai karakter development. Nah, di sini teman-teman sudah pernah mendengar belum istilah soft skill and karakter development? Mungkin ada yang udah pernah dengar ya, atau ada yang kayaknya aku baru tahu deh. Oke, kalau gitu kita sama-sama menyebut ya materi kita, Pak MM. Halo Pak. Ya, halo Sen. Halo teman-teman semua. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Sudah dari sana. Ya, siap. Ya, Bismillah. Ya. Silakan ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama alamna innaka Hamidum Majid. Ayyuhal taqullah waqti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati tentunya Bapak Dede Rusman yang tadi telah membuka acara secara resmi ini
di sini sudah menyediakan kemudahan mentu yang pas untuk bertemu langsung, melihat teman-teman yang sekarang mungkin melihat layar, nanti kita bertemu langsung. Kemudian juga tentu yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tentunya teman-teman sekalian yang insya Allah bertemunya kita, berkumpulnya di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Yang sunnah saja katanya kan seperti layaknya wajib, berarti yang wajib menjadi kemarin yang jawab menjadi sunnah, itu kan rugi, berarti yang wajib itu dilipat gandakan ya. Nah, kita menuntut ilmu ini pahalanya di hari biasa jalan saja selayaknya jihad fisabilillah. Makanya teman-teman saya yakin juga ini lagi jihad nih Pak Dede nih. Ada yang menahan kebeletnya, menahan ngantuknya mungkin, tapi jadi kita. Sekalian mungkin di sana mohon untuk dengan apa namanya set yang benar bisa lebih kedua sekali lihat. Jadi pertama ke karakter depan, nanti yang tentang mengenai ini materi juga telah hadir dan tentu oh ya ini terima kasih panitia yang persiapkan acara ini dengan baik. Sebagai informasi ini adalah tapi yang perdana ya Pak, ini perdana kita. Untuk Sabtu kita ada 2 kegiatan, barusan juga dari kampus-kampus sudah mulai masuk. Berarti SMK 3 sepertinya ini layak mendapatkan sertifikat penghargaan dari Sosial Akademik karena yang perdana di bulan Ramadan ini oke, nanti sebenarnya waktunya paling awal. Nanti mudah-mudahan kita menyerahkan langsung ya, tidak langsung sertifikat penghargaan penerima baru ataupun momen-momen yang lainnya. Siap. Baik. Saya kira akan muncul ya. Materi adalah tentang karakter development program. Anas singkatan nama, tapi itu doa dari keluarga supaya katanya di Anas itu datang oleh ke-11 oleh angkatan yang saudara lebih banyak langsung dapat press. Nanti mohon saudara panitia tadi ada 0, kalau ada yang 13 sudah dapat jalur press. Di pengembangan SM, di amanah sekarang menjadi direktur di Skill Academy dan mungkin salah satunya adalah salah buku di sini. Dan saya kira dengan seperti ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa silaturahim seperti ini nanti secara langsung ya. Jadi secara langsung kita bisa silaturahim seperti ini. Baik, kita masuk ke diskusi kita tentang karakter development program. Jadi bagaimana kita mendevelop karakter? Ini teman-teman
teman-teman sekalian, istilahnya kita hati-hati betul memilihnya. Mengapa yang dipilih itu development? Seringkali kita mendengar karakter building. Nah, ini ternyata hasil kajian. Ternyata kalau building itu seperti halnya begini. Teman-teman punya semen, punya apa lagi? Batu, punya batu bata, kemudian punya besi, dijadikan rumah, kayak itu namanya itu. Tapi develop itu begini, teman-teman udah punya rumah, kemudian lantai yang memasak, naikin lantai sudah development. Jadi karakter itu kita udah punya sebetulnya, bukan ngebangun dari nol. Karakter punya sesuatu yang baik, walaupun nanti kita akan definisikan karakter yang seperti apa yang kita maksud. Kemudian kita develop, kita tingkatkan. Dan ini momen terbaik katakan di Ramadan ini kan kita suka menyebut Ramadan adalah madrasah terbaik bagi pembelajaran. Nah, ini saya kira itu yang kita maksud dengan karakter development program kita ya, jadi yang dibawa ke beberapa hal. Nah, karakter itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman boleh melihat ilustrasinya. Karakter itu mirip sesuatu kecil, tapi ini sebetulnya dampaknya besar. Jadi seorang kelihatan kecil. Nah, jadi bahkan bisa jadi itu dianalogkan kepada diri kita, dianalogikan kepada diri kita. Bisa jadi seolah-olah kita itu kayak pion yang kecil ini, tapi jiwanya besar, maka kita akan besar. Nah, kan betapa banyak orang-orang itu ternyata banyak ribetnya itu di konteks merasa. Bahasa orang-orang mindsetnya. Bagaimana merasa itu? Contoh, kalau dipilih-pilih mau takut merasa kaya, nah, mungkin saya kurang begitu mendengar ya. Tapi rata-rata ini makanya jawabannya adalah pengen kaya. Padahal itu harus hati-hati. Banyak orang kaya tapi dia merasa miskin. Berarti kan ukurannya ternyata dia kaya merasa miskin, akhirnya miskin juga jatuh-jatuhnya. Ada orang miskin merasa kaya, dia jadi bersyukur. Orang kaya kemudian merasa miskin, dia jadi tidak bersyukur. Ini kan sikap karakter yang muncul gara-gara apa? Ada sesuatu yang dia meyakini sesuatu yang hadir dari dirinya. Nah, makanya teman-teman sekarang kalau merasa beruntung, saya yakin pasti beda hidupnya, pasti beda kemudian menyikapinya. Saya beruntung sekali walaupun baru online. Mungkin seolah-olah satu arah karena kita juga agak sulit berkomunikasi dua arah. Tapi kemudian kita bersyukuri. Nah, syukur itu keluar dari kita itu menjadi sesuatu yang besar. Kurang lebih ilustrasinya begitu. Makanya ada, mungkin orangnya tidak lahir di keluarga yang mapan, kemudian lahir di perkampungan, yang mungkin jauh sekali dari jangkauan peradaban. Tapi ketika karakternya bagus, akhirnya dia menjadi sesuatu. Kalau teman-teman nonton film mungkin sudah ada ya. Ada anak desa yang jadi raja, mengganti misalnya kaisar yang mangkat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya karakter itu seperti itu. Nanti kita gambarkan video. Tapi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, siapa yang akan belajar tentang ini akan yang ada di depan saya. Jadi teman-teman yang melihat slide sekarang adalah bangsa. Nah, ini kalau ini kan bisa interaktif saya menanya ya. Dan dewasa bukan urusan usia. Nah, ini ada perbedaan. Mau ini dan kilat ya. Ada dua nih. Nanti dewasa itu ada beberapa tinjauan. Sampai dengan teori perkembangan manusia. Manusia itu kan dirinci dengan berbagai fasenya. Ada bayi, balita, remaja, dewasa, menula, terus menula banget dan sebagainya. Ini itu ada ukuran-ukuran dengan berbagai pendekatan. Itu banyak sekali teorinya. Tapi ternyata di dalam Islam perkembangan itu dua. Ini mumpung memesan lagi. Apa kata Islam? Balik, belum balik. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mau usia mau menangkap saat masih kecil, mau merasa saya kan baru kelas 10 SMA nih. Dulu berarti kelas 1 ya. Saya baru kelas 1 tuh nih gitu. Kemudian merasa belum kena taklif, merasa kita masih bebas belum seenaknya. Nah, itu artinya apa? Dalam konteks psikologi Islam, dia berarti belum bisa memahami dalam sudut itu. Ya, teman-teman itu
ketika sudah balik umur Islam, sama dengan siapa di sana bapak ibu guru yang selama ini mungkin kita anggap senior dan kita sudah memandang ini wajar dong dia soleh gara-gara dia udah dalam tanda kutip dia sudah dewasa. Saya dulu masih mencari yang jati diri. Kata Allah menurut Islam kita sudah besar gitu. Nah, makanya memahami dewasaan kita akan pakai dua pendekatan itu. Ketika teman-teman ini sekarang sudah dewasa dan merasa dirinya dewasa, maka ada satu karakter penting atau satu indikator penting ketika kita mengatakan bahwa saya dewasa. Yaitu apa? Banyak sekali, mungkin ini rame ya kalau dilempar ke forum, ada minggu ini. Nah, kita menemukan dewasa itu adalah menghitung apa? Menghitung akibat. Maka ketika saya mengucapkan selamat datang manusia dewasa, ini adalah manusia-manusia yang ada ini yang sedang nonton ada hitung kasih. Maksudnya menghitung apa? Dari sekian banyak pilihan, saya memilih agen ke sekolah. Dan betul pilih ikut. Teman-teman ada resiko. Kalau tidak soleh, ada resiko juga. Makanya nanti kalau teman-teman disot dengan pengambilan keputusan, jangan bilang saya akan memilih keputusan atau pilihan yang tanpa resiko. Tidak ada. Semua pilihan ada resiko. Dan orang dewasa dia menghitung itu. Sekarang teman-teman bisa memilih loh. Saya memperhatikan atau tidak. Ya, bisa memilih. Mau memperhatikan ada resiko. Berarti kita harus fokus tenaga kita. Arahkan ke pikiran, kemudian pikiran kita fokus kepada pelajaran. Itu pilihan satu. Ada risiko? Ada. Kemudian tidak memperhatikan, ada risiko? Tetap ada. Maka orang dewasa dia menghitung mana pilihan dengan risiko yang paling menguntungkan. Teman-teman sekolah, ada risiko? Ada. Tidak sekolah, ada risiko. Maka kita memilih risiko yang paling menguntungkan. Menjadi anak soleh atau solehah ada risiko, ada. Harus taat pada aturan Allah, taat pada aturan Tuhan dan sebagainya. Kemudian menjalankan misalnya ketaatan atau berbuat baik pada orang tua, itu risikonya kalau ingin menjadi anak soleh dan solehah. Tapi kalau misalnya tidak pun, itu juga ada risiko. Dan saya yakin risikonya itu lebih menderita atau kita memilih orang yang baik, orang yang soleh. Ini kan dikuat termasuk ibu guru yang aktif kita memilih perasaan kita. Karakter itu ya, karakter apa dia perilaku dan apa seperti nanti akan dijalani itu diawali kalau orang dewasa pasti pikirnya itu ngitung itu. Tidak ada bahasa kebetulan kita. Kenapa hadir di sana? Saya tidak tahu karena ini tiba-tiba ada di kelas saja dulu. Tidak sengaja. Ini malaikat mengangkat saya. Saya juga tidak niat datang ke sini. Tiba-tiba saya ada di sini. Kenapa masih di SMK? Sukabumi. Saya juga tidak tahu. Nanti saya tidak ada di sini. Saya kalau mungkin lagi. Semua pakai ini. Nah, hitungan kita adalah hitungan. Maka banyak hal bagi sehingga menghitung contoh ya. Ketika di kelas mau berpartisipasi aktif atau tidak, dia terus juga silakan. Itu kan pausan dia ini. Jelas teori pembelajaran semakin kita aktif dan terlihat, maka kita semakin baik ketika menyerap informasi. Makanya kan kalau dia menyerap informasi kita partisipasi aktif, benar. Karena aturan orang satu kita belajar bahwa semua yang kita lakukan bagi pembelajaran ini memang nyampe ke kita dan nyaris tidak lupa. Ternyata ini ada keinginan. Jadi mohon maaf ini mungkin kalau ada dulu ya karena waktu. Jadi yang pertama, pengetahuan abadi itu satu kalau teman-teman nanti dapat dari sana, dapat dari materi kita, ini bagus lakukan, bagus lakukan. Kalau kita menyebutnya di sosial konsep korek-korek coklat.
Korek-korek itu kayak ayam. Kalau ayam nyari makan, itu kan korek-korek langsung makan kan. Pernah ngeliat ayam korek-korek, cikon, lagu, asik itu. Kan, itu langsung korek-korek. Korek-korek makan, kan. Nah, kurang lebih ke salah yang ambil dulu. Belajar bukan. Tidak disimpan gitu. Ya, tidak depan, kemudian apalagi ilmu itu hanya menjadi apa yang berdosa banyak berdosa. Karena berdosa itu kan dia tahu ilmunya. Ya. Kemudian yang pertama dilakukan, yang MC kita, saya ini, silakan boleh dibagikan momen beberapa dapat hikmah apa kemudian dibuat sosial media. Message ke pemateri boleh, misalnya. Kemudian ke punya soft skill akademis yang belum belajar ini dan dibagikan itu. Makanya kenapa guru-guru itu pintar-pintar? Guru-guru itu membagi teman. Nah, sama halnya dengan pembelajaran tentang atau kalau lakukan jadi karakter tunggal satunya the good. Nah, ini tahap satu, kedua feeling the good, ketiganya the good. Jadi pas mendekati merasakan, oh ini yang baik, oh ini kemudian yang dirasakan. Ini kalau jadi memiliki karakter pemurah, karakter dermawan. Gak bisa itu kita belum apa dermawan. Kita belum merasakan menjadi orang baik. Dan yang ideal belum bukan itu. Ilmu bisa dibayangkan, tapi praktek teman-teman pernah apa ini? Jadi saya masuk ke anak-anak CF. Bayangin sampai detik umum kepala, bayangkan. Kemudian apa dua campur ada kayak detik kenapa? Jadi ada itu yang kita hasilnya kita dipakai. Makanya dengan kata-kata ini yang jadi orang yang kita support. Orang jadi support pada kita. Hargai betul. Kata saya, learning good. Berarti kita kalau misalnya ada waktu lagi diberi rezeki gitu ya, karena hari ini qadarullah yang kita terlambatnya sampai 1 jam ini. Jadi misalnya kita ke depan dari itu kita belajar. Salah satunya nanti apa? Teman-teman akan melahirkan itu kalau prakteknya apa? Ini boleh di Forest Shop lagi nih. School yang bisa di Forest learning to be. Karena orang yang tidak sopan bisa jadi gara-gara apa? Kan gak belajar menjadi orang yang berada di hadapan. Gak sopan pada guru karena dia gak berada pada posisi guru, berada pada posisi siswa. Sampai menjadi seorang guru, kita merasakan betul. Guru itu dia punya anak, tapi kadang belum memikirkan dirinya daripada anaknya. Ketika kita merasakan itu, muncul rasa hormat yang lain. Teman-teman, ini sedikit proyeksi masa depan. Teman-teman akan merasakan betapa baiknya orang tua adalah ketika nanti kita sudah punya anak. Bahkan kembali, saya merasakan itu. Ketika sudah punya anak, anak pulang kelas, kemudian apalagi sampai sakit, itu kan paniknya luar biasa. Saking sayangnya pada anak, maka saya membayangkan dulu pasti bapak saya kayak gini. Ketika saya belajar memposisikan diri menjadi bapak saya, maka apa yang terjadi? Saya hormat betul ke bapak saya. Saya hormat betul ke ibu saya. Anak saya sebagai seorang ayah sekarang begitu sangat cintanya kepada anak saya, maka itulah yang dulu juga bapak saya kepada saya. Jadi ini kan metode pembelajaran dilakukan, dirasakan, feel-nya dapat loh. Teman-teman, makanya nanti kita ada kalau di dalam karakter development itu ada satu karakter yang wajib dilatih, namanya caring. Caring itu peduli pada orang. Makanya kenapa di Sekil Akademi di tahun kemarin kita mengadakan aksi sosial.
Luar biasa di 26 wilayah, kemudian 5 wilayah luar negeri termasuk Taiwan, Jepang, Taiwan, Korea kita ada. Kemudian waktu ke Mekah, Madinah juga ada. Jadi kenapa kita melakukan itu? Karena itu nggak bisa dibayangin menjadi orang baik. Kita kemudian ini salah satu ini pada di kemarin kita salah satu rombongan itu hanya membagikan air itu berapa sih kalau di mana sekarang? Kemudian kita bagi orang berterima kasih itu rasa itu. Kalau saya sih menyimpulkan dengan satu kalimat sederhana, pas kita mendapat apresiasi itu itu kasih itu ezing lah kalau merasa berguna itu. Makanya ini kalau kemudian teman-teman bertemu membagikannya, dan pentingnya saya sekarang menghormati orang tua, saya jadi menghormati guru. Kenapa? Jangan menjadi guru, saya berada di pihak orang tua. Semua orang yang belajar menjadi orang lain, dia gak bakal empati ke orang. Pasti bakal ada yang kebalikannya, bukan empati tapi egoisme. Jadi kita ego yang dinolak hanya tentang dirinya aja. Gak pernah memikirkan orang lain, gak pernah memikirkan perasaan orang lain. Ini bagaimana karakter itu belajar. Sehingga ketika teman-teman soft skill, termasuk kami di soft skill akademi, saya baru ingat, kalau saya yang mengingatkan, ini ternyata yang kedua. Mari kita sampaikan dulu pastinya. Jadi soft skill ini satu knowing the good. Boleh teman-teman foto di slide-nya. Kalau dicatat lebih baik, karena ternyata dalam metode pembelajaran salah satunya Pak, nanti kita ada learning management. Nanti kita bisa kasih, ini belajar dalam kondisi itu. Salah satunya apa? Mencatat itu adalah 50% dari minat. Jadi teman-teman nyatat itu 50% minat. Tapi kita simpan juga lagi, itu juga bisa menjadikan mengikat ilmu. Kan katanya mengikat itu menurunkan. Nah, soft skill, ini dicatat oleh kita nanti belajar karakter ini semua. Karakter knowing the good, karakter. Dan di Ramadan ini kita latih itu. Di Ramadan itu kita latih betul. Kenapa? Saul itu kata para ulama itu adalah ibadah akhlak. Kenapa? Ada 5 yang membatalkan para Saul itu semuanya tentang akhlak. 1, riba, menceritakan kejelekan orang lain. Itu kalau kita ada cicit mulia kalau kita karena memang tak fitnah orang lain. Ketika apa lagi? Izin dusta. Teman-teman kalau sudah bisa menghilangkan dusta, keren banget. Jujur itu kamu. Nah ini kan kalau jujur nih, terus apa lagi katanya? Melihat sesuatu dengan syahwat. Wah ini keren banget. Kalau bisa akhlak puasa ini didapatkan oleh kita, maka setengah soalan anakmu sudah saya kira bisa selesai. Kenapa? Anakmu itu kan semua ada heboh-hebohnya, termasuk rasa cinta. Makanya apa? Mohon maaf kalau ini kurang nyaman di dengar. Kenapa banyak orang kemudian pelecehan seksual, kemudian melakukan hubungan bebas tanpa ikatan pernikahan, apalagi sampai mengarah kepada pidana, kemudian dia memperkosa dan sebagainya, kemudian dan sebagainya. Dan apa? Itu yang indah itu, tapi kita mengingat sesuatu dengan salah. Sesuatu udah ya. Dan lihat timbul tentu bisa karena ada tersingkir itu musyawarah kan ada tiap listrik pakai begini apakah kejahatan seksual silakan berita itu diawali dengan yang diukur. Jadi ketika kita mengikhlas debut orang nggak bisa terima kita. Sama halnya dengan yang terima sumpah palsu. Pak, yang saya kira dahan di kuliah di salah satu universitas ketika saya sebagai dosen, itu baru satunya membahas tika.
orang berkeruh pejabat empat mikir sebuah apa kata yang dikatakan oleh yang tulis maksud bisa maksud yang berjati dia tidak melakukan ini berikan kepada kita hanya tahu dia feel masakan yang baik. Kemudian apa kalau timbul yang baik itu gunakan ini nggak pakai aku pasti teriak tapi kuat aja maka ini kalau boleh saya beri info nya kasih modal mau jalan teman-teman tugas misalnya sosial ya nggak perlu punya uang. Ada teman yang dia begini, dia datang ke satu masjid, kemudian dia masuk masjid, dan malu apa ya, Arman, gini, untuk hari ini Anda istirahat, biar kami yang memberikan tugas Anda. Kan sudah terbiasa, kemudian kita tinggal minta ke satu hari, itu lain rasanya. Nah, nanti bisa, kalau biasanya kita tuh dikompokin 10 orang, nanti sekolah bisa memantau peserta pesantren kilat hari ini dibagi sekian, kemudian nanti dipotong kegiatannya yang baik kita, nah nanti itu sesuatu yang itulah pembelajaran. Karena kalau enggak, kita nggak dapat tuh yang benar-benar hari ini sesuatu yang mungkin. Jadi di hari Anda kalau negatif banyak, positif apa? Mungkin bingung, enggak ya Indonesia. Positifnya bisa sebetulnya apa? Saya itu saya itu baik sekali. Maksudnya sangat baik. Saya itu sekali. Kayak itu bukan baik, tapi baik sekali. Nah itu udah spesifik. Ya, itu banget itu udah spesifik. Tidak jujur. Ya saya mau saya coba sekolah saya pada lingkungan sekolah saya langsung itu spesial banget saya itu Pak sama halnya dengan ini kalau teman-teman foto bareng-bareng nanti ketika buka bersama-sama kalau ditanya satu yang begini siapa tuh yang bilang tuh yang begini nah itu siapa tidak punya dikit lagi ya kawan-kawan. Jadi, nah ini semua oleh Allah pilihan kita. Nah, dari awal saya bicara tentang pilihan, teman-teman mau melihat terbaik atau apa, itu kan udah ada orang dewasa itu dia punya pilihan dan kita berikan kebebasan. Ketika ada kalimat the choice is yours, kita pilihan itu di tangan Anda. Sebetulnya kita sedang memilih. Tapi, saya coba berikan beberapa panduan bagi bagaimana kita memilih. Nah, contoh ini ya, kalau memilih itu kan biasanya dari pertanyaan. Ini yang sering kali saya tanya. Mengapa kita harus tumbuh? Mengapa kita harus berkembang? Itu banyak lah mungkin ini ingatan teman-teman ini kan kita nggak bisa komunikasi. Saya coba bayangin aja teman-teman menjawab kalau saya tanya nih, teman-teman kenapa kali bertumbuh? Satu, karena makin populer. Yang kedua, karena saya semakin dewasa. Ketiga, apa yang terjadi? Baik. Kalau saya menyimpulkan dari seluruh penelitian itu, kita harus bertumbuh sejatinya pekerjaan kita sehari-hari pada jual diri. Jadi jual diri, bukan konotasi negatif. Jual diri yang dimaksud adalah teman-teman sedang memasarkan diri. Yang namanya memasarkan itu urusannya apa? Kalau laku insya Allah bakal laku. Karena katanya kata ilmu marketing, semua benda bakal laku terjual. Apapun itu bendanya. Cuma yang menjadi tugas kita adalah lakunya cepat atau lama. Yang pertama, yang kedua, lakunya mahal atau murah. Di sini kan ada tata busana, kecantikan, perhotelan, apalagi ya dulu banyak ya kemudian dengan kata boga, kemudian apalagi perhotelan, ya udah ya berapa. Ini saya kira kalau ikut 3 jurusan ada bagi perempuan ini wanita di rumah sebanyak masa. Kecantikan dalam pertemanan. Karena ada kan yang kita misalnya izin ya, mohon maaf. Ada nggak teman-teman yang selalu jadi objek menderita kalau berhubungan dengan orang lain?
Pegawai itu selalu jadi orang penderita, dibully itu tiap hari. Berarti memang kita itu bullyable. Ini enggak apa sih namanya? Saya menyebutnya sih bullyable. Jadi dia itu memang layak dibully gitu. Kenapa layak dibully? Memang dianya memposisikannya objek penderita. Kenapa? Dianya diam aja. Coba kalau dia menjawab, kita ketemu dengan Pak Dede mungkin gitu ya. Saya tidak setinggi itu, makanya banyak yang ini membuli, mereka kecil-kecil, saya ingin, jadi yang menghina, gede badan, ya, masukin ke sanubari, saya doain. Kenapa? Saya doain itu buat diri saya, karena ketika orang dizolimi itu kan doanya dikabulkan, kecil-kecil, itu sekali bilang kecil. Lama-lama saya mikir, kalau saya diam, saya kan memantaskan diri saya itu dihina. Akhirnya suatu ketika saya lawan. Ini memang. Dan dikatakan dia, ini kok saya lawan. Nah, kemudian ya waktu itu saya pakai bahasa. Ya, seperti itu.